Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami boleh ikut serta dalam penderitaan salib Putramu Yesus Kristus. Supaya nyatalah kuasa-Mu atas kami. Sehingga kami dapat mengizinkan Engkau bekerja lewat tangan-tangan kami. Berpikiran, perasaan, sikap, dan karya-karya kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama hari ini dari kitab Nabi Yeskiel, kita diingatkan bahwa gereja adalah sumber kekuatan di mana Tuhan hadir, Tuhan tinggal, Tuhan menetap, dan Tuhan memberikan rahmat lewat gerejanya. Gereja Katolik Apostolik, gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus lewat para rasul, khususnya Santo Petrus. Gereja sekarang mendapatkan tantangan yang sangat berat dari bukan hanya orang di luar tapi orang dalam sendiri. Dan ini merupakan perjalanan gereja yang tidak mudah bagi paus kita, bagi pemimpin kita. Ada banyak kesesatan-kesesatan, bahkan ada kesesatan dari suatu gereja yang berasal dari Korea. Ya, Jesus Morning, Jesus GMS, Jesus Morning Savior. Ya, jadi sangat sesat. Orang menafsirkan bahwa untuk bisa bersatu dengan Tuhan harus mengadakan persetubuhan dengan pemimpinnya untuk para gadis-gadis di Korea Selatan. Dan ada banyak kesesatan di sana, campuran dari berbagai macam agama, berbagai macam kepercayaan lokal. Tapi gereja Katolik adalah gereja, dan itu mungkin juga yang dikatakan oleh Yesus, akan ada banyak kesesatan sebelum saatnya tiba. Mungkinkah ini suatu bentuk, suatu pertanda bahwa Tuhan sendiri akan memberikan banyak kesesatan juga bagi gereja kita juga. Ya, ada banyak orang yang menentang paus kita dengan berbagai macam cara dan seterusnya. Nggak perlu saya sampaikan, tetapi baiklah kita terus-menerus berdoa untuk kemurnian gereja, kemurnian kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa betapa tidak mudahnya memahami ajaran kehendak Kristus sendiri. Tidak mudah. Yesus yang sudah ada di dalam hati kita dan kita mendengarkan dan kita menganggap apa yang kita dengarkan itu adalah kebenaran. Butuhkan discernment, butuhkan suatu menimbang-nimbang, ya, bahwa kita perlu terus-menerus memeriksa apakah betul yang kita pikirkan, yang kita rasakan. Dan itulah suatu proses yang harus kita alami, kita jalankan bersama-sama. Ya, maka dibutuhkan suatu yang disebut otoritas, ya, magisterium, yang menentukan ini benar atau tidak benar. Dan kita bersyukur sebagai orang Katolik. Maka kita tetap harus berdoa untuk gereja, berkorban untuk gereja, berkorban untuk para pemimpin gereja, untuk paus, kardinal, uskup, para imam, diakon, dan umat seterusnya. Jadi kita tidak pernah lengah dan tidak pernah lupa untuk berdoa bagi gereja. Semakin banyak orang yang berdoa untuk gereja, semakin gereja dibersihkan dan dimurnikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat hari ini Yesus menyembuhkan seorang yang 38 tahun. Bayangkan, 38 tahun menderita. Dan dia mengharapkan bahwa ketika kolam Siloam itu seperti kena hempasan angin, lalu air itu mengenai para pengemis di sekitar kolam Siloam itu, dan mereka sembuh. Tapi orang ini tidak bisa melakukan karena selalu telat. 38 tahun mengharapkan sesuatu yang tak dapat dengan sepenuhnya memberikan keselamatan, kebebasan. Dan itu yang juga seringkali menjadi suatu pelajaran juga bagi kita, bahwa kita seringkali mengharapkan penyembuhan, pembebasan, keselamatan di luar Kristus. Tidak bisa. Hanya Kristuslah sebagai satu-satunya pemenuhan dan kebaikan dunia yang Tuhan berikan kepada kita. Yesuslah kebaikan itu sendiri dalam diri dia. Ya, kebaikan yang tak terlukiskan dan tak terkatakan. Jadi marilah kita berharap hanya di dalam Kristus keselamatan itu terjadi.
Tidak mesti bahwa kita disembuhkan, tetapi kita diselamatkan justru karena kita menderita. Semakin saya mendapatkan atau pernyataan-pernyataan begitu banyak orang santa orang kudus yang sangat menderita puluhan tahun, 38 tahun, dan banyak orang menderita, sungguh-sungguh menderita. Ya, kemarin saya melihat di YouTube bagaimana seorang beata Yulia yang di kamp tahanan Nazi diperlakukan begitu kejam, ya, dan seterusnya. Dan itu seperti dibiarkan oleh Tuhan bertahun-tahun. Maka saya bisa membayangkan ketika orang 38 tahun menderita dan menderita. Tuhan sungguh luar biasa. Mengizinkan itu terjadi untuk gereja. Tak putus-putusnya untuk gereja. Untuk dirinya sendiri, untuk keselamatan. Saudara, saya seringkali bertanya, begitukah cara Tuhan mendidik kita? Puluhan tahun. Ya, sehingga orang merasa putus asa. Bisa kita mudah mengatakan, ya Tuhan ya, mengizinkan itu terjadi dalam jumlah waktu yang sangat luar biasa. Begitu lama harus menderita. Ya, mungkin boleh saya katakan bahwa Tuhan ingin memakai kita, tapi kita harus mengosongkan diri. Seperti Kristus mengosongkan diri. Kosong sehabis-habisnya. Semoga Anda dan saya dan kita semua ya, tetap menganggap penderitaan itu sebagai suatu jalan keselamatan bagi kita dan bagi orang lain. Tidak mudah, tetapi itulah saluran rahmat justru ketika kita tidak berdaya. Karena Tuhan akan memakai kita untuk tujuan yang Dia inginkan terjadi pada orang lain. Ya. Semoga kita memiliki pengertian dan pemahaman yang sebegitu dalamnya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati Anda dan saya, memberkati kita semua. Sehingga kita semua tetap bertahan, tetap sabar dalam menanggung penderitaan yang tidak mudah. Semoga Anda yang sedang menderita dikuatkan untuk tetap bertahan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.